Kita dari anak kita berasal dari pondok pesantren atau MTI Canduang, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kepada Muhammad Al-Fatih kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi amarna bil iman wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul uswah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi hadhihi ummah wa sahbihi wa sallam wa wala. Awal kalam, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang telah melimpahkan kita rezeki dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa merasakan hidup dan kehidupan. Dan Allah telah memberikan kesehatan supaya kita berkumpul di masjid, di musala Ramadan yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada 7 pimpinan umat Islam, yakni pemuda padang pasir yang bergelar dan alamin, imam di waktu salat, pemimpin di waktu perang, buah hati Siti Aminah dan temati Siti Khadijah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus musyawarah Baitul Jannah, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik yang hadir di musyawarah ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga dengan hadirnya kita di musyawarah ini dalam rangka berujian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada juga ceramah yang akan saya sampaikan 3 orang yang terhalang kebaikannya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana semua orang muslim berlomba-lomba untuk beribadah dari bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ada 3 golongan yang tidak mendapati kebaikan itu. Lalu siapa mereka? Dari Syekh Syahid Abdullah bin As-Siddiq Al-Bukhari yang di dalam kitabnya Ghayatul Ihsan yang menjelaskan Ka'ab bin Ajrah. Al-Ka'ab bin Ajrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdarul kibar fa'tarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa darajatan saniyatan qala amin falamma irtaqa darajatan salisatan qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma qulna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salatu wassalamu arqati faqala mu'ida liman aqraba ramadana falam yaftahu qultu amin falamma rakitu saniyata qala mu'ida liman dzukirtu innahu falam yusalli alayka qultu amin falamma rakitu salisata qalu mu'ida liman aqraba abwabul kibar innahu awhaduhuma falam yadkhilahu al-jannah qultu amin. Yang dimana artinya dari Ka'ab bin Ajrah, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, hadirlah kamu semua ke mimbar. Maka kami pun hadir ketika Rasulullah SAW naik yang pertama, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak yang kedua, beliau katakan lagi amin. Ketika naik ke anak yang ketiga, beliau katakan lagi amin.
Ia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, tetapi ia tidak diampuni. Maka aku katakan amin. Ketika aku naik ke atas tangga yang kedua, ia berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut ia tidak berselawat kepadamu, maka Allah akan melaknatnya. Amin. Ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, ia berkata, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya, atau salah satu dari mereka, akan tetapi itu tidak membawanya masuk surga. Maka aku katakan amin. Penjelasan hadis, makna redaksinya adalah man atraqa Ramadan falam yaghfar lahu. Orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni karena ia lalai di bulan ini, yakni dengan melakukan perbuatan yang menyimpang atau maksiat, dan ia tidak mendapatkan hidayah untuk bertobat sehingga sampai bulan Ramadan habis ia tidak mendapat pengampunan. Makna hadis kedua, man dzukirtu indahu falam yusalli alaika. Orang yang ketika namamu disebut di sampingmu ia tidak berselawat kepadamu, maka Allah melaknatnya. Hal ini menunjukkan anjuran berselawat kepada Nabi ketika namanya disebut di hadis lain. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhilal ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya ia tidak mau membaca selawat kepadaku. Makna hadis redaksi yang ketiga, man atraqa ahwahu tilahu indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Maknanya adalah karena ia melalaikan hak kedua orang tuanya dan ia tidak berbakti kepadanya sehingga ia berhak mendapatkan laknat dan masuk neraka. Dari hadis penjelasan yang dapat disimpulkan, ada 3 orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan, yaitu orang yang menemui bulan Ramadan namun ia mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan sebab ia lalai dengan melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat hingga Ramadan berlalu. Orang yang ketika Nabi Muhammad SAW disebut ia tidak berselawat kepadanya. Orang yang masih menemui kedua atau salah satu orang tuanya namun ia menyia-nyiakan dengan tidak berbakti dan melalaikan hak-haknya. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup saya akan memberikan pantun. Diceret di tepi badak, kalau tolong tegakkan, Abu Ketik mesti belajar, salat